Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share, sifatnya gratis. Saya akan mengomentari penanganan kasus Saifuddin Ibrahim tidak sesuai dengan aturan hukum. Ini sumber saya dari YouTube. Ini ada kasus Saifuddin Ibrahim, erat kaitannya Saifuddin Ibrahim ini masuk agama Kristen. Jadi ada tuduhan bahwa dia katanya menghina agama Islam. Dan dia merasa tidak pernah menghina agama Islam. Jadi Saifuddin Ibrahim dituduh penghinaan agama Islam. Sehingga padahal penghinaan agama Islam ini adalah sebagai delik aduan. Karena masalah agama itu sifatnya masalah perdata. Jadi hal ini termasuk delik aduan. Padahal menurut Saifuddin Ibrahim dalam YouTube-nya, tidak ada katanya warga masyarakat yang mengadukannya. Ini langsung polisi yang bertindak, langsung dijadikan perkara dan sebagainya. Jadi inilah saya lihat yang perlu saya luruskan dalam penanganan perkara penghinaan. Ini merupakan masalah perdata, masalah pribadi. Perbedaan ini masuknya delik aduan. Perbedaan delik aduan dengan delik biasa yaitu delik aduan adalah bahwa harus ada pengaduan dari pihak yang disakiti secara langsung kepada polisi. Dan juga pengaduan ini tidak boleh diwakilkan kepada orang lain. Jadi katanya tidak ada pada saat itu yang mengadukannya kepada polisi. Dan polisi katanya yang langsung bertindak. Tapi saya benarnya kurang tahu jelas itu pernyataannya di YouTube itu. Dan juga kalau ada pengaduannya harus ada surat pengaduan. Ada nomornya, ada tanggalnya, dan sebagainya. Katanya tidak ada. Jadi langsung polisi yang bertindak. Sedangkan delik biasa, ada atau tidak pengaduan dari masyarakat, kalau polisi mengetahuinya, polisi dapat bertindak tegas. Jadi bedanya delik aduan dengan delik biasa. Sekali lagi, delik aduan itu diadukan orang yang merasa disakiti secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. Jadi kenapa dia harus secara langsung? Harus mengetahui yang mengadu itu benar-benar rasa sakit hati atau tidak. Jangan sampai terjadi orang melakukan penghinaan, tetapi orang lain yang melaporkan. Hal ini tidak boleh. Jadi yang merasa disakiti itu yang langsung mengadukan, tidak boleh pihak lain. Sedangkan delik biasa adalah ada tidak pengaduan dari masyarakat. Ya, kalau polisi mengetahuinya, polisi dapat bertindak tegas seperti perkara pencurian, pembunuhan, dan lain sebagainya. Kalau masalah delik aduan itu masalah pribadi seseorang yang disakiti. Jadi makanya yang merasa disakiti itu harus melaporkannya mengadukannya kepada pihak yang wajib. Antara lain katanya, ya pokoknya bagaimana lah ya, perbuatan-perbuatan yang menimbulkan penghinaan kepada orang. Itu. Jadi harus langsung diadukan. Yang merasa dihina itu harus langsung mengadukannya langsung ke polisi. Jadi bedanya. Dalam perkara Saifuddin Ibrahim ini tidak ada yang mengadukannya kepada polisi. Siapapun tidak ada yang mengadukannya katanya ya. Jadi itulah tadi perbedaan delik aduan dengan delik biasa. Jadi kita harus tahu perbedaan itu. Sehingga saya lihat kalau kita sudah mengetahui perbedaan delik biasa dengan delik aduan, maka masalah pindah agama ini masalah perdata, bukan kewenangan kepolisian ini. Karena tidak ada yang mengadukannya. Makanya kesalahan di sini adalah kesalahan penegak hukum. Siapa saja yang salah di sini? Polisi seharusnya tidak memproses perkaranya itu
dan juga kalau tidak ada pengaduan dari pihak yang merasa disakiti. Jadi harus adalah pengaduan. Kedua, itu kesalahan polisi. Kalau perkara sudah dilimpahkan ke kejaksaan, kesalahan jaksa pun di sini salah. Seharusnya dalam penelitiannya, karena tidak ini delik penghinaan, harus ada pengaduannya. Seharusnya berkas itu dikembalikan kepada polisi supaya dilengkapi surat pengaduannya. Kalau sudah dilengkapi baru diserahkan lagi ke jaksa yang bersangkutan. Dan saya lihat di sini hakim juga termasuk salah. Dia sudah mengetahui perkara itu ada masalah delik aduan, masalah perkara penghinaan yang merupakan delik aduan. Seharusnya dia tidak pantas dia menjatuhkan hukuman, seharusnya dibebaskan karena bertentangan dengan aturan hukum. Dan jika memutuskan suatu perkara tidak sesuai dengan aturan hukum, yaitu harus dilampirkan dalam berkas itu adanya surat pengaduan dari seseorang yang merasa disakiti, barulah hakim bisa menjatuhkan hukuman itu. Jadi itulah kenyataannya sudah terjadi demikianlah ya. Seharusnya kalau tadi ya saya Budin Ibrahim ini mengetahui hukum ya, dia dapat mengajukan memperadilankan polisi kepada pengadilan negeri dengan isi pra-peradilan bahwa polisi melakukan pemeriksaan atas perkara perdata, atas pengaduan tanpa adanya surat pengaduan dari pihak yang disakiti. Seharusnya demikian. Saya pikir dugaan saya akan menang dia di pra-peradilan. Tapi karena dia mungkin tidak tahu hukum dan lain sebagainya, ya sudah diterimalah putusan itu. Dia dijatuhkan hakim di situ 4 tahun penjara. Tapi sudah dijalaninya dengan hati legowo. Sekian dan terima kasih.